Hari ini kawan-kawan buruh dari berbagai elemen mengawal pembacaan putusan yang sudah satu perkara dibacakan, yaitu perkara 54, yang pada intinya putusan tersebut menolak gugatan dari para penggugat 54. Dan hari ini sedang berjalan pembacaan 4 perkara lagi. Kita belum tahu di perkara 4 perkara lagi, ada perkara 40, 41, 46, dan perkara yang diajukan oleh Partai Buruh yang sedang berproses dibacakan. Tetapi melihat pertimbangan dari perkara 54, kita sangat khawatir dengan pembacaan 4 perkara lagi, karena tadi Mahkamah membenarkan semua apa yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan putusan 54 tentu kita merasa kecewa dengan pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi tersebut. Kita berharap MK di 4 perkara ini memberikan pertimbangan lain, walaupun tadi dissenting opini 5 menyatakan menolak, 4 menyatakan menerima. Percis sama dengan putusan 91 pada 2021 kemarin, ada 5 menyatakan inkonstitusional bersyarat dan 4 menyatakan konstitusional. Jadi ini seolah-olah dibalik di hari ini putusan nomor 54. Mudah-mudahan di perkara 4 perkara lagi, termasuk perkara yang diajukan oleh gabungan Gekanas yang dimana ada SPKEP, KSPSI dan SPTSK KSPSI di dalamnya. Mudah-mudahan kita berharap MK mempunyai pertimbangan hukum lain dan mengabulkan permohonan judicial review yang diajukan oleh kita semua. Itu saja, kita kawal terus sampai dengan selesai pembacaan putusan. Ketua, terkait perkara yang pertama nih, apakah sudah ada rancangan undang-undang yang mengatur tentang undang-undang ketenagakerjaan? Sebenarnya tidak, jadi disatukan dalam Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6. Jadi MK menganggap Perpu yang diterbitkan pemerintah itu sah, tidak adanya partisipasi publik itu sah. Kemudian dianggap melanggar putusan 91 pemerintah, MK mengatakan tidak melanggar. Jadi dari 4 pertimbangan yang disampaikan MK tersebut, kekhawatiran kita pertimbangannya sama terhadap permohonan 4 perkara yang sedang berproses pembacaan putusannya. Ketua, apa harapan untuk teman-teman buruh yang sudah ikut aksi hari ini, jika nanti di sisa 4 perkara ini tidak sesuai dengan harapan buruh, apa ada aksi atau ada sesuatu yang harus dilakukan oleh para buruh? Pertama, kita ucapkan pada kawan-kawan buruh yang setia sampai hari ini, dari awal sampai dengan detik ini pembacaan putusan, kita masih bertahan. Yang kedua, apapun putusannya, nanti sudah pasti perangkat organisasi akan melakukan rapat untuk mengambil sikap. Apakah kita akan melanjutkan terhadap mogok nasional atau mengambil langkah-langkah lain. Yang tentunya adalah hanya satu langkah, kalau ini ditolak semuanya adalah mendorong Perpu untuk pembatalannya. Karena putusan MK adalah terakhir, nggak bisa lagi diganggu-gugat. Terkait aksi hari ini, teman-teman dari elemen buruh, lebih khususnya untuk SPSI, mungkin ada yang disampaikan untuk teman-teman ya, sudah hadir. Atas nama KSPSI mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan SPSI dan seluruh elemen buruh dari manapun atas dedikasi dan semangat kawan-kawan sampai hari ini kita masih bertahan untuk berjuang. Ini adalah bukti konsistensi kita sejak Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 sampai dengan Undang-Undang nomor 6, konsistensi kaum buruh tetap, khususnya keluarga besar KSPSI tetap menolak, menyatakan menolak. Dibuktikan dengan hari ini kita masih bertahan untuk terus mengajukan permohonan judicial review sampai selesai pembacaan putusan dilakukan. Terima kasih buat kawan-kawan. Terima kasih KEP TV, sukses selalu. Terima kasih, Ketua. Siap. KSPSI dan juga DPC KSPSI Kabupaten Tangerang mengucapkan banyak terima kasih. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ingat, jangan ngebut-ngebut, anak dan istri Anda menunggu di rumah. Dan kawan-kawan, sampaikan kepada semua anggota kita yang ada di pabrik-pabrik, kita minta doa dan dukungannya. Terima kasih. Wawancara. Oke, siap. Ya. Bung, 4 hakim menolak gugatan yang diajukan oleh Serikat Buruh dan Artinya itu membuktikan bahwa keputusan MK ini lonjong dan tidak bulat. Dan kami berterima kasih kepada 4 hakim yang punya nurani luar biasa. Kami dari kaum buruh Indonesia, ada 4 hakim, saya catat dari nama Pak Said Saldin Isra dan beberapa hakim lainnya luar biasa menyatakan penolakan terhadap putusan dan menyatakan perbedaan pendapat terhadap putusan MK tersebut. Artinya apa? MK tidak bulat, tapi lonjong. Ada yang tidak setuju dengan keputusan mereka sendiri.
Apakah besok akan melakukan langkah hukum Ya, yang kita lakukan gugatan ini adalah uji formilnya. Jadi supaya masyarakat bisa tahu, kami akan segera melakukan uji materialnya terhadap teknis perundang-undangannya. Karena itu kami siap menyiapkan tim hukum untuk segera mengajukan gugatan baru uji material ke Mahkamah Konstitusi. Buruh merencanakan mogok nasional, apakah KSPSI juga akan melakukan hal yang sama? Ya, kami akan mengambil langkah-langkah strategis dengan berdiskusi dengan seluruh pimpinan buruh Indonesia dan juga berdiskusi dengan seluruh elemen yang ada di KSPSI. Ini berpengaruh nggak terhadap kegiatan buruh di secara nasional dan secara ekonomi juga gimana? Soal apa nih? Soal mogok nasional itu. Oh, tentu kalau mogok nasional pasti berpengaruh karena kita telah melakukan itu di tahun 2012. Kita membuktikan kekuatan sangat luar biasa pada tahun 2012. Hampir 4 juta buruh melakukan mogok nasional di Indonesia waktu itu. Artinya pemerintah harus segera mengabulkan permintaan dari kaum buruh. Ya, tentu kami akan mengajukan ke MK bukan ke pemerintah untuk melakukan uji material. Terima kasih. Presiden, sebagai sahabat dari Presiden Indonesia, apakah sudah melakukan komunikasi secara intens untuk? Ya, tentu saya sendiri bukan saja dengan Pak Jokowi, dengan calon presiden juga seperti Pak Ganjar, saya melakukan komunikasi intensif karena untuk mengantisipasi ke depannya. Dan saya memberikan sebuah gambaran bahwa ada beberapa kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada buruh Indonesia. Karena itu, supaya calon presiden ke depan, presiden yang masa datang akan tahu dia akan mengambil langkah dan kebijakan apa ke depan. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih.